صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صلوا عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد
وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مر رأينا العيسى حنت بالسراء إلا إليك والغمامات لك أضلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا وأتاك العود يبكي مرحبا خادعا بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا عند قندبي النفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شد المحامل وتنادى للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تبلغ لي رسائل حشوها الشوق الجزيل نحو هديك المنازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعيد عبد قدم وجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا قد يا جند الحسين وعليك الله صلى دائما طول دهوري صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب جل وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, memulai bersama-sama menuntut ilmu Allah, ilmu Rasul, dan bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, penuh barokah. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis yang mulia ini segala hajat kita diijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan segenap para habaib, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang alhamdulillah malam hari ini merupakan malam yang pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Dan sebelumnya Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna fataqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. 0000 Buya. Bokatan ana sing durung ketemu, durung jaluk maaf, durung salaman, ya wis kian mumpung lagi kumpul kita saling memaafkan insya Allah. Namun sebelum kita bersama-sama membaca kitab Fathul Gharib Syarah Al-Fat Takrib, maka alangkah baiknya kita bermuhasabah agar kita semuanya menjadi orang yang istiqomah,
Istiqomah itu selalu berada di jalan yang baik, di jalan yang bagus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita semua dipanjangkan usianya sehingga di bulan kemarin kita semua bersama-sama melewati bulan yang paling mulia, yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat-lihat di bulan Ramadan itulah insya Allah amal soleh kita yang paling banyak. Bener beli bu? Ning bulan Ramadan pahalane paling akeh, bener tak beli? Ning bulan Ramadan amal kebaikane paling akeh dibanding bulan-bulan selain Ramadan, bener tak beli kuno? Kaya bener bu ya, kaya bener. Pendate wis dipae bulan Ramadan masih angger males-malesan, ya terlalu arane, terlalu wis dipae bulan Ramadan masih males-malesan. Nah, sehingga di bulan Ramadan itulah manusia pada umumnya banyak beramal soleh, banyak beramal taat. Mereka banyak mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan sing bliki yang sembayang di bulan Ramadan, sembayang taraweh 23 rakaat bari witir. Sing ora ilok-ilok puasa di bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh, alhamdulillah. Sing wis lawas orang buka Al-Quran dikasih bulan Ramadan oleh Allah, alhamdulillah setitik akeh maca kitab suci Al-Quran. Belum lagi kita berbagi sesama kerabat, sesama tetangga, melakukan amal kebaikan yang lain dan yang lainnya. Nah, sehingga di bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling bagus untuk kita tingkatkan, minimal kita pertahankan, sing maune blilok maca Al-Quran di bulan Ramadan, alhamdulillah ya, walaupun 1 kali hatam, syukur-syukur akeh hatame, alhamdulillah. Nah ini harus dipertahankan, itu minimal harus dipertahankan. Karena habis bulan Ramadan, nah sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Syawal itu diambil dari kata syala yashilu, yang mana artinya adalah meningkat. Artinya meningkat. Kita dituntut untuk meningkatkan amal baik, amal soleh ya setelah bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa meningkat, ya tadi minimal mempertahankan, baca Qur'annya dipertahankan, sholat witirnya dipertahankan, sholat taraweh bisa diganti dengan sholat yang lainnya, ada duha, ada hajat, ada taubat dan yang lain sebagainya. Puasa kalau bisa lanjut setiap hari Senin, hari Kamis. Bisa beli bu? Insya Allah abot. Iya, insya Allah abot. Ya artinya dipertahankan. Agar kita apa? Agar kita istiqomah. Ya, bulan puasa bagus, bulan Syawal mampu mempertahankan amal kebaikan. Dan setiap bulan seperti itu, insya Allah. Wis aja ado ngaji nebe ngaji saunggal malam rebo kudu istiqomah. Siap tak boleh bu? Nike unggal dina apa bu? Malam rebo aja sampai alasan lo aja anak tamu nih gawan gereden ya kongkon bareng-bareng ngaji insya
Allah. Nah, sehingga orang yang istiqomah itu harus melalui 3 tahapan, harus melaksanakan 3 poin. Yang pertama di situ ada yang namanya muhasabah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga muraqabah. Muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu kita menilai diri sendiri, introspeksi, mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita telah melaksanakan amal ibadah, alhamdulillah, pertahankan. Kalau kita telah berbuat dosa, astagfirullahal azim, usahakan jangan sampai diulang. Ini namanya muhasabah. Apa yang sudah kita perbuat daripada amal soleh, daripada amal yang mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah wa'lamu ila akhiril ayah. Allah Ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, introspeksi, evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan untuk hari depan, apa yang sudah kita perbuat untuk bekal di hari akhirat. Ya, kalau kita alhamdulillah majlisnya rajin, sholatnya rajin, sedekah infak rajin, amalnya baik-baik, akhlaknya mulia, alhamdulillah. Ini namanya bermuhasabah, mengevaluasi diri. Oh, sudah bagus sholatnya, alhamdulillah, pertahankan. Oh, sudah mau duduk di majlis ilmu, alhamdulillah, tingkatkan. Lalu yang kedua mujahadah, artinya bersungguh-sungguh, niatnya kuat, tekadnya bulat. Orang yang istiqomah itu harus sungguh-sungguh. Kalau bahasa kita temenan, ya bukan main-main, ya akan tetapi bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan-jalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami, kata Allah, niscaya akan memberikan jalan-jalan tersebut menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita hadir majlis juga harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, mungkin sudah banyak yang menggoda, yang merayu, yang membisikkan, jagat anginnya lagi atis, wis gak enak ning omah. Ya Bu ya, selonjoran, gelelengan, bari nonton TV. Wong lanang ya paling enak nongkrong, ngopi, ngudut. Ya, tapi berhubung kita ini bersungguh-sungguh, niatnya kuat, tekadnya bulat, alhamdulillah, bisikan-bisikan yang menyesatkan mampu dilalui, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, ya tidak bisa melawan hawa nafsu, maka kita yang akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Wayai ngaji kin mampu mendi ilang,
Waya sholat kin mambu sibuk apa ya, itu adalah orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Lalu yang ketiga ada yang namanya muraqabah. Muraqabah itu kita selalu merasa dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saat ini kita duduk di majelis ilmu, kira-kira Gusti Allah weruh beli bu? Weruh. Ya Gusti Allah ku laka ngantuke. Orang kayak kula sampai antik-itik ngantuk. Sekecil apapun amal soleh, amal kebaikan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun amal keburukan juga dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka sing kelewat langka, ya sing kelewat laka, semua mesti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita bermuraqabah, kalau kita merasa diri kita diawasi, merasa diri kita dilihat, dicermati oleh Allah, maka insya Allah kita akan selalu berusaha tidak melakukan kecuali yang bagus, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang bagus, tidak berakhlak kecuali dengan akhlak yang mulia, tidak menyakiti orang, tidak menghina orang, tidak menggunjing, tidak berbohong. Kenapa? Karena perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jangel-angel kula sampean lagi kerja tiba-tiba bose teka, ya lagi kerja tiba-tiba bose teka. Kira-kira kula sampean mau ka pekerja kah? Harapan ditinggal dodok santai-santai apa justru tambah rajin bu? Ya tambah rajin. Ya apa sih? Anak bos teka. Ya bokat baik gaji naik. Ya anak bos teka supaya orang dipecat. Tambah rajin. Bagian pura-pura gah. Ya bagian pura-pura gah tambah rajin. Iki daun ning adepane menusa sing upai mangan mau bos kaya Gusti Allah, sing upai nginung bos, sing upai rezeki bos ya Gusti Allah. Masa di hadapan manusia kita bisa berubah, tapi ketika kita di hadapan Allah tidak bisa berubah, kan aneh bu ya, aneh. Nah, sehingga kalau kita merasa diawasi, dipandang oleh Allah, maka insya Allah kita akan berusaha untuk tidak berbuat kecuali yang bagus, yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini babnya bab ihsan, tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? Atau bisa dikatakan muraqabah. Ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah di dalam ibadah kita, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Kula sampean lagi dodok ya dideleng, lagi ngaji ya weruh, lagi sholawatan ya paham, apa bae sing dilakoni bakal diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga 3 poin tadi, muhasabah, lalu mujahadah, dan yang ketiga muraqabah. Lakukan, kerjakan agar kita bisa istiqomah, selalu berada di jalan-jalan kebaikan, jalan
yang mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kita kembali kepada Alkitab, yang mana kajian kita sampai kepada tekang di kana Bu? Embuh Bu ya. Wudu, furudul wudu sittatu asya. Sampai wudu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, ila an qala furudul wudu sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Fardunya wudu ada 6 perkara. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Apa itu niat? Niat menurut syariat adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu tersebut. Kula sampean kepengen wudu, ya berarti sengaja pengen wudu. Ya, sengaja pengen wudu, lalu berbarengan dengan apa? Dengan wudu tersebut, yaitu berbarengan dengan membasuh muka. Itu yang pertama, niat. Jadi niat ini termasuk fardunya wudu. Wa takunu niyatu, dan adanya niat itu inda ghusli al-wajhi. Niat itu adanya ketika membasuh muka, membasuh wajah. Ya, pertama kali membasuh bagian dari wajah. Ai muqtaronatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Kita pasang niat di dalam hati, karena niat itu tempatnya di hati. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhol lillahi ta'ala. Lalu hati kita pasang, baca dengan hati. Ya, pas lillahi ta'ala berbarengan dengan membasuh wajah. Ya, sebagian dari wajah, bagian separuh dikit ya beli papa, atau cungure dikit ya beli papa. Ya, tidak harus semuanya terlebih dahulu. Ya, baru basuhan yang kedua ya kita ratakan, semuanya harus kena. Ya, kalau dirasa kurang ada lagi basuhan yang ketiga. Nah, basuhan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga niat itu berbarengan dengan membasuh wajah. Bukan sebelum membasuh wajah dan juga bukan setelah membasuh wajah, akan tetapi ya berbarengan. Fayanwil mutawaddi inda ghusli ma dzukir raf'a hadasin min ahdathihi. Maka orang yang berwudu ketika membasuh wajah, ya dia berniat untuk mengangkat hadas min ahdasihi, daripada hadas-hadasnya yang banyak. Ya, mengangkat hadas atau mengangkat hadas. Lah kok bisa hadasnya banyak? Ya bisa, tadinya punya wudu, ya nempel wong wadon, punya hadas satu. Wis mengkonon ngentut, punya hadas maning loro. Wis mengkonon butuh nguyuh duwe hadas maning telu.
Ya, wis mengkonon buang air besar hadas maning papat. Ya, itu namanya yang dimaksud daripada mengangkat hadas-hadas. Hadasnya banyak tapi ya wudunya cukup satu kali saja. Ya, niat yang gampang yang kita semua sudah hafal, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgar fardhol lillahi ta'ala. Au yanwi istibaha muftaqir ila wudu'in, atau berniat istibahah yang membutuhkan kepada wudu. Apa yang membutuhkan wudu? Ya sholat harus pakai wudu, ingin pegang Al-Quran harus pakai wudu, tawaf harus pakai wudu dan lain sebagainya. Au yanwi fardhul wudu, atau cukup dengan niat ya nawaitu fardhul wudu, wis cukup ya saya berniat fardunya wudu, nawaitu fardhul wudu. Au al wudu faqat, nawaitul wudu juga cukup. Misalnya kamu belajari uang saking dawane beli bisa-bisa wis dicendek bae sirah ya pribadi cendekku nawaitu fardhol wudu atau nawaitul wudu lillahi ta'ala. Seperti itu bagaimana cukup. Au at-taharo anil hadas, atau dia berniat toharo dari hadas, nawaitu toharo anil hadas, cukup ya, nawaitu toharo anil hadas lillahi ta'ala. Fa ilam yakul anil hadas lam yasih, jikalau dia orang yang berwudu tidak meniatkan anil hadas, maka wudunya tidak sah. Jadi kalau niatnya toharoh maka disambung dengan anil hadas, nawaitu toharo anil hadas lillahi ta'ala, sah. Tapi kalau dia niatnya nawaitu toharo lillahi ta'ala tanpa disebutkan anil hadas, itu tidak sah. Wis gampang masih ngapal bae, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhol lillahi ta'ala. Wa idza nawa ma ya'tabir min hadiniyat wa syarika ma'hu niyatun tunadzif au tubarrid soha wudu'uh. Jikalau orang yang berwudu tadi ya sudah wudu, niat dan niatnya benar, lalu dia tambah lagi niatnya. Apa niatnya? Niat membersihkan muka, niat supaya mukanya menjadi adem, menjadi dingin. Ya bakal puasa panas ngar-ngaran kan pengen banyu wudu kan Bu ya. Ya supaya adem raine kenang banyu. Ya soha wudu'uhu, maka wudunya tetap sah. Ya wudunya tetap sah. Lalu asani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh seluruh wajah. Wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si wa ghaliban wa akhir al-lihyain. Semua wajah harus terkena air, panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut, bawahnya sampai dagu, samping kiri samping kanan batasnya sampai telinga. Ya, telinga dari atas ke bawah, samping kanan kiri itu semua harus terkena air. Kalau tidak yakin basuh 2 kali, enggak yakin basuh 3 kali, enggak yakin wis aja dituruti, kun arane was ya, was banyune uwong tok ngkone aja dituruti. Ya paling banyak basuh sampai 3 kali. Lalu berikutnya as-salis ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan
sampai ke siku, sampai ke siku batas. Pendate anak wong laka sikune priben kok. Tangannya lempeng bae kala ka sikune. Ya dikira-kira bae ya. Tapi anak sikune kabeh kabu ya. Anak kabeh ya. Alhamdulillah. Ya, jadi batasnya membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Jangan sampai di bawah siku. Ya, usahakan di atas siku. Fa ilam yakun lahu mirfaqan utubira qadruha wa yajib ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir. Ketika membasuh tangan wajib juga membasuh sesuatu yang ada di atas tangan. Berupa apa? Bulu-bulu. Oh ya, ini kan ada bulu yang halus ini tangan. Makanya ketika basuh tangan itu digosok. Ya digosok, jangan dikucuri banyu bae, tapi digosok. Nah, sehingga rambut-rambut yang kecil itu semuanya terkena air. Wasil'atin wa usbu zaidatin wa adhafir. Atau misalkan tangannya jarinya lebih, ada 7. Oh ya, jari kanan 7, jari kiri 7. Maka 7-7-nya harus dibasuh. Wis jeli mah bae sing loro mah beli usah aja, tapi semuanya harus dicuci, harus dibasuh. Warabi yang keempat, mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian kepala min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, au huntha ataupun ora lanang ora wadon, au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra's wala tata'ayyan al yad lil masah bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Ya, membasuh sebagian kepala ini tidak harus dengan tangan, dengan sesuatu yang lainnya juga bisa, dengan pulpen ya, atau dengan kayu atau dengan kain boleh. Walau ghassala ra'sahu badala masahu jaza walau wada'a yadaul mamlukah walam yuharikha jaza. Ya, jadi itu merupakan kewajiban yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ya, asal nempel wis cukup. Ya, asal nempel cukup. Lalu yang kelima, al-khamis ghuslu rijlan ilal ka'bain, membasuh kedua kaki, batasnya sampai mata kaki, atau bahasa kita kiong. Ya, sampai kiong. Jangan sampai di bawah mata kaki. Syukur-syukur harus di atas mata kaki. Ya, itu batasnya. Jangan sampai kurang dari batas. Wasadis at-tartib, dan yang keenam adalah tertib, harus berurutan dari mulai nomor 1 apa jimaukah niat, lalu lanjut nomor 2 membasuh muka, lanjut nomor 3 membasuh tangan, lanjut nomor 4 mengusap sebagian kepala, lanjut nomor 5 membasuh kaki. Itu yang dimaksud dengan tertib. Jangan diacak-acak. Ya, 1 niat wis bener. Tas niat duduk basuh rai, malam basuh sikil dikit. Ya, tas basuh sikil daun basuh rai, kinarane ngacak-ngacak, ora tertib. Dan tertib itu termasuk furudul wudu. Ya, tertib ya berurutan itu termasuk fardunya wudu. Adapun membasuh telinga, kumur-kumur, mad-maddo, istinsyak, ya itu tidak termasuk fardunya wudu, tapi nanti termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu asyratu asya wallahu a'lam bisawab.
Dan sunnah-sunnahnya wudu di sini disebutkan ada 10 perkara. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, berjumpa kembali dalam keadaan sehat afiat, sama-sama nuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.